dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Karina Windy Damayanti sebagai ketua, Patricia Arabella Nebaho, Destiara Hidayanti, dan saya sendiri, Tesalonika Borsimanjuntak. Dalam video ini kami akan membahas tentang pelaporan tentang SPT wajib pajak orang pribadi dalam pekerjaan bebas. Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Terdapat berbagai perubahan substansi mekanisme SPT tahunan PPh orang pribadi profesi pada tahun ini. Mengingat dengan adanya sistem administrasi perpajakan baru, yaitu sistem Cortex. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang cara pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi bagi wajib pajak pekerjaan bebas yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN dan memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Video ini ditujukan bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas, mencakup pelaporan seluruh penghasilan yang diterima dari keahlian khusus tanpa ikatan kerja tetap, menggunakan pencatatan dan memanfaatkan NPPN jika omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Pekerjaan bebas wajib melaporkan SPT tahunan, bahkan jika hasilnya nihil. Contohnya tenaga ahli, dokter, pengacara, hukum, konsultan, notaris atau PPAT, arsitek, penilai, atau profesi lain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 55 Tahun 2022. Apabila memiliki penghasilan lain, misalnya seperti karyawan atau pelaku usaha, maka pengisian SPT perlu disesuaikan dengan karakteristik penghasilan tersebut. Langsung saja kita ke panduan pelaporan SPT wajib pajak PPh orang pribadi dengan pekerjaan bebas. Tahap 1 adalah login dan permohonan penggunaan NPPN. Yang pertama adalah buka website Cortex, kemudian masukkan ID pengguna dengan NIK atau NPWP, kemudian masukkan juga password Cortex Anda, dan kemudian ketikkan CAPTCHA dan pilih login. Untuk pemberitahuan penggunaan NPPN, pilih layanan wajib pajak, kemudian pilih buat permohonan layanan administrasi. Pada jenis pelayanan wajib pajak, kita pilih kode AS04, permohonan penggunaan NPPN, dan pembukuan stelsel kas. Kemudian kita pilih sub layanan AS0401, kemudian kita klik simpan. Sehingga pada detail kasus terdapat nomor kasus permohonan penggunaan pemberitahuan NPPN yang telah diajukan. Untuk melihat proses persetujuan atas permohonan penggunaan NPPN yang telah kita ajukan sebelumnya, kita bisa melihat di modul portal saya, kemudian pilih menu kasus saya. Jika pemberitahuan penggunaan NPPN telah disetujui oleh KPP, maka dokumen persetujuan atas penggunaan NPPN akan muncul di tabel daftar kasus saya. Kita masuk ke tahap 2, yaitu pembuatan konsep SPT. Kita pilih modul surat pemberitahuan, kemudian klik menu surat pemberitahuan atau SPT. Pada menu konsep SPT, kita pilih buat konsep SPT. Selanjutnya, pilih jenis pajak atau SPT yang akan dibuat dengan cara pilih SPT orang pribadi, kemudian klik lanjut. Selanjutnya, kita pilih periode pengisian SPT dengan cara pilih jenis periode SPT, yaitu SPT tahunan, dan pilih periode dan tahun pajaknya. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Kemudian jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya, kita pilih jenis SPT. Jika wajib pajak sama sekali belum melaporkan SPT ataupun belum membuat konsep, maka yang kita pilih adalah normal. Namun, jika wajib pajak sudah membuat SPT atau sudah pernah melaporkan SPT, maka yang kita pilih adalah pembetulan. Kemudian jika sudah, kita klik buat konsep SPT. Draft SPT yang sudah dibuat akan muncul di submenu konsep SPT. Kemudian jika sudah, kita klik logo pensil di sebelah kiri untuk bisa mengisi SPT tersebut.
Tahap ketiga adalah pengisian induk SPT mulai dari bagian A sampai dengan bagian C. Bagian A diisi dengan identitas wajib pajak mulai dari nomor KTP, NPWP atau NIK, kemudian diisi dengan nomor ID, nomor telepon, email, serta status pajak antara suami dan istri jika mereka memilih pisah harta atau memilih terpisah. Dan untuk bagian B isinya adalah ikhtisar penghasilan neto. Ya, di situ ada pilihan ya dan tidak, kita tinggal menyesuaikan dengan keadaan wajib pajak saat mau melaporkan SPT tersebut. Kemudian untuk bagian C adalah perhitungan pajak terutang. Perlu diperhatikan di bagian ini wajib pajak perlu mengisikan PTKP sesuai dengan keadaan wajib pajak pada saat itu. Selanjutnya untuk bagian D adalah kredit pajak, di mana kita bisa memasukkan kredit pajak yang dimiliki wajib pajak pada saat itu. Selanjutnya untuk bagian E adalah lebih bayar atau kurang bayar. Untuk bagian ini kita akan mengetahui bahwa wajib pajak status SPT-nya adalah kurang bayar ataupun lebih bayar. Untuk bagian F adalah SPT pembetulan, di mana ini bisa kita isi kalau status SPT dari wajib pajak adalah pembetulan. Kemudian untuk bagian G adalah permohonan pengembalian pajak kalau SPT dari wajib pajaknya statusnya adalah lebih bayar. Bagian H adalah angsuran PPh 25 tahun pajak sebelumnya. Ini berisi ya atau tidak yang bisa disesuaikan dengan keadaan wajib pajak pada saat itu. Kemudian kita akan masuk ke lampiran 4, yaitu untuk pengisian lampiran SPT. Yang pertama adalah wajib pajak harus mengisi harta pada akhir tahun pajak. Harta ini bisa berupa kas dan setara kas, harta bergerak ataupun harta tidak bergerak lainnya. Boleh motor, boleh bangunan ataupun harta lainnya. Kemudian yang kita isi mulai dari nama, deskripsi, kode kepemilikan ataupun hal-hal lainnya yang merujuk ke kepemilikan harta dari si WP tersebut. Untuk bagian B adalah utang pada akhir tahun pajak. Ini juga sama pengisiannya seperti harta tadi. Selanjutnya ada daftar anggota keluarga. Hal ini wajib diisi agar mengetahui siapa saja yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan menjadi PTKP untuk wajib pajak tersebut. Yang terakhir adalah pembayaran dan pelaporan SPT. Setelah seluruh lampiran diisi dengan baik dan benar sesuai dengan data, wajib pajak harus melihat status SPT yang dimilikinya pada lampiran di bagian bawah. Apakah status SPT yang dimiliki wajib pajak tersebut nihil, kurang bayar, ataupun lebih bayar? Jika status SPT nihil, berarti aman, tidak ada pajak yang harus dibayarkan ataupun yang diklaim. Jika status wajib pajak itu kurang bayar, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak yang kurang. Itu bisa melalui kode billing yang tersedia. Dan jika status wajib pajak adalah lebih bayar, maka wajib pajak dapat melakukan permohonan agar dana tersebut diklaim sesuai dengan ketentuan. Setelah mengetahui status pajak yang tersedia, kita melakukan bayar dan lapor. Saat kita membayar dan lapor, di situ kita ada menu pilihan untuk tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu diakses melalui kode otorisasi DJP yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu setelah seluruh SPT dibayar dan dilapor, maka bukti penerimaan